Pagi semuanya, saya mau bawakan renungan dari Wahyu 2 ayat 1 kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jernih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi dengan sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau yang membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya. Waktu saya baca ini, setiap kali saya baca ini, berkali-kali saya baca Wahyu 2 ini pada jemaat di Efesus, saya selalu memakai firman ini menjadi checklist ya dalam hidup saya, dalam kehidupan rohani saya. Jadi kalau saya tiap hari, apakah benar-benar saya ini sudah kehilangan kasih mula-mula ini ya. Jadi ada satu saat ya, saya itu ya pergi gereja, ya berdoa, ya rutinitas saya lakukan semua. Tapi karena terlalu sibuk dan terlalu rutinitas ini sangat menyita. Jadi saya tanpa sadari, saya tuh melakukan semuanya itu hanya rutinitas. Jadi doa ya karena waktunya doa dan segalanya ya. Itu tanpa saya sadari ya. Dan kemudian di kantor pun juga kegiatan tuh sangat-sangat repot ya. Dan waktu di saat sangat repot itu saya cuman pokoknya saya kerja gitu aja ya. Dan tanpa saya sadari, saya tuh waktu itu sudah kehilangan kasih mula-mula. Karena apa? Saya cuman rutinitas saja sehari-hari ya. Kemudian tanpa saya sadari di kantor itu ada banyak hal-hal ya, kayak kerja itu salah terus ya. Bisa ini satu gaun, karena saya kan fashion designer, jadi kerjaan saya juga ngerjain gaunnya orang-orang. Itu yang namanya pegawai itu ngerjain barang tuh salah terus gitu ya. Tuh sudah, pokoknya saya tuh sampai gini, aduh buat apa kalau kerja gini nih, salah terus. Juga kan biayanya tambah besar untuk satu baju, kan saya nggak mungkin kan saya minta customer saya untuk ayo tambahin dong, soalnya salah terus ini, tambahin duitnya kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ya pasti saya yang nanggung ya, sebagai owner saya yang nanggung gitu. Kemudian saya tanpa saya sadari, saya cuman marah, saya cuman stres gitu kan. Saya cuman stres sendiri sudah ya, orang Jawa bilang stres karepnya dewek kan gitu. Kemudian dan saya merasa saya tuh capek, jasmani dan rohani tuh capek sekali gitu loh. Dan saya tuh kayak orang tuh nggak punya pengharapan, kayak saya kayak hopeless gitu ya. Kemudian waktu saya
ingat ayat ini, ya saya cuma gini, iya ya, saya ini sudah lama saya lelalai, bahkan peperangan doa pun kurang ya, toh hampir nggak pernah waktu itu karena semuanya juga based on rutinitas gitu kan. Terus saya mulai berdoa, saya mulai nyembah lagi, saya minta Tuhan, kasih saya first love-mu Tuhan, beri saya tuh first love lagi ya, kasih mula-mula lagi, terus paksakan kehendak-mu dalam kehidupanku untuk digenapi Tuhan, karena aku tahu daging ini aduh kayaknya ndablek sekali gitu ya. Saya minta sama Tuhan, saya kembali lagi menjerit kepada Tuhan, saya kembali rajin menyembah waktu itu ya. Kemudian waktu saya mulai kembali kasih mula-mula itu, kemudian saya itu diberikan hikmat ya untuk berdoa sesuai dengan kehendaknya ya, seperti dikatakan di Roma ya kan, kalau diberikan dibantu untuk doa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ya, itu tuh diberikan semua ya. Kemudian out of nowhere itu bisa Tuhan itu berikan celikan ya, apa yang nggak beres di kantor itu gitu loh. Jadi tahu-tahu saya mendapatkan telepon atau SMS ya dari debt collector, saya lupa SMS atau telepon, bilang ini ada orang yang namanya ini tuh hutang, suruh dia bayar, gini bahasanya tuh nggak enak. Saya gini, orang ini loh, bukan saya yang hutang kok, saya yang dicerca ya toh. Saya terganggu sekali gitu. Terus saya bilang sama mandor saya, ini ada pegawai kita yang namanya ini tuh katanya hutang, kok saya ini ditagih, suruh negur dia gitu kan. Iya Ci, saya juga digituin, mangkel aku, masa bukan saya yang hutang, kok kita yang diteror gitu kan. Terus dia namanya ya mandor ya, agak galak ya, kamu hutang, kamu bayaran, aku ndak mau, aku sing diteror gara-gara kamu yang hutang, katanya gitu. Terus dia anak takut kan, ya Ci, tak beres no gitu kan. Keluar beresin, terus besoknya terus ngilang itu, di telepon ndak bisa, semua ndak bisa. Terus habis itu namanya menghilang. Nah pegawai yang lain tuh ya resah, takut kan, karena takut akhirnya mereka lapor. Ternyata selama ini anak ini tuh pakai roh pengasih ya, jadi ke dukun minta kayak bawaan itu ya. Jadi dia tuh kalau misalnya nyamperin temannya gitu ya, Mbak aku pinjam uangnya ya, aku ada kesulitan gini, aku mesti bayar ini, yang disamperin tuh nggak bisa nolak. Jadi kalau habis gajian gini ya, dia tuh akan nyamperin beberapa orang, dan orang-orang ini akan dengan rela meminjamkan uangnya. Yang paling konyol lagi, bisa ada yang mau minjemin KTP-nya supaya dia tuh bisa minjem ke debt collector, ke lintah darat. Zaman dulu tuh ternyata ada taci-taci itu selalu nyanggong di kantor saya tuh nggak pernah tahu, karena yang disanggung tuh kan pegawai-pegawai saya. Jadi dia tuh selalu mau kamu tak pinjemin uang, jadi ngimi-ngimi itu nanti bayar bunga pas segala gitu. Itu juga modalnya pakai KTP kan ya, tapi tidak ada tertulis karena lintah darat itu kan nggak legal ya. Jadi mereka ini mbak-mbak saya yang lain itu ketakutan karena KTP-nya itu dipinjem untuk pinjam uang. Ya, jadi kan mereka kalau ini anak ini lari, kan mereka yang harus tanggung jawab kan, seperti itu. Terus waktu mereka sudah ngomong semua, saya gini, Tuhan minta hikmat, Tuhan minta hikmat. Tunjukkan ya, tunjukkan. Roh Kudus tunjukkan. Terus tahu-tahu kita juga ingat di perusahaan suami saya ini kan ada bagian legal perempuan, jadi perempuan sama perempuan juga lebih enak ngomongnya. Di satu mereka tuh yang uangnya dipinjam, yang KTP-nya dipinjam itu ditatar gitu loh. Kamu nggak usah takut, walaupun debt collector datang
kamu tidak usah takut. Mereka nggak bisa menjarain kamu karena ini nggak legal. Dan online pun itu kamu jangan takut. Mereka nggak bisa menjarain kamu karena itu mereka hukumnya nggak kuat untuk itu. Terus mereka tuh tenang semua ya, tenang semua. Dan sejak saat itu karena pegawai-pegawai saya yang lain itu tenang semua. Terus yang namanya Mbak yang minggat ini, yang Mbak Roh nggak enak ini, tempat kerja saya tuh jadi enak semua. Suasananya enak. Dan otomatis waktu semua suasananya enak, suasana surgawi itu ada di tempat itu ya. Itu tuh jadi kerja itu juga mereka damai ya. Itu nggak salah-salah lagi ya. Jadi semuanya itu jadi enak gitu, kerjanya enak, semuanya enak. Saya tuh juga nggak jadi stres gitu loh. Jadi saya menyadari ya. Jadi waktu kita kehilangan kasih mula-mula, waktu kaki Dian itu diambil, kita ini kayak orang nggak ada Roh Kudus itu kayak orang bingung, kayak orang gelisah, kayak orang gusar, cepet marah ya, cepet bete ya, seperti itu. Nggak tahu mau ngapain, nggak ada hikmat. Terus nggak kepeka ya. Waktu Roh Kudus diambil itu, waktu nggak ada itu, waktu kaki dia nggak ada itu ya. Itu mungkin juga kita itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang ceroboh. Apalagi sekarang online banyak penipuan. Kita salah mencet link aja, bisa itu semua data disedot sama dia. Tapi kalau kita itu ada Roh Kudus, ada kaki Dian ya, kasih mula-mula itu kita tuh kayak diberikan kepekaan, kita diberikan keawasan gitu. Kita tuh lebih berjaga-jaga ya. Terus kalaupun misalnya kita mau bekerja pun, mau kongsi sama orang, mau berpartneran, mau bekerja sama, saya percaya waktu kita ada kaki Dian itu, waktu kita ada Roh Kudus itu, kita tuh tidak sampai motivasi-motivasi yang serakah apa itu mempengaruhi decision, mempengaruhi pengambilan keputusan itu. Jadi ibaratnya kita itu benar-benar diberikan kacamata surgawi ya, untuk memandang semuanya itu dijagai sama Tuhan. Kacamatanya kacamata dari Tuhan. Tapi kalau kaki Dian ini diambil, ibaratnya kacamatanya Tuhan itu dicopot, nyeruduk, ya salah terus. Seperti itu. Saya mengalami itu tidak sekali. Saya beberapa kali saya lengah, saya akui ya. Tetapi kembali lagi waktu kasih mula-mula itu muncul lagi, kaki Dian itu kembali, semuanya itu kayaknya damai sejahtera surgawi kembali, kebenaran kembali, ketertiban kembali, semuanya kembali. Ya, itu saja sharing saya hari ini. Saya berharap bisa memberkati saudara-saudara semua. Terima kasih. Tuhan berkati.